Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baik, hari ini kita mulai dengan mata pelajaran KA ya. KA ini adalah mata pelajaran baru. Saya harap nanti kalian bisa mengikuti. Pada intinya mapel KA ini adalah kita belajar tentang teknologi ya. Harapannya kalian bisa sebagai generasi Gen Z ya. Itu bukan hanya asal kalau Gen Z kalau menurut kalian itu Gen Z itu yang seperti apa? Baperan, ya kan? Pemening. Ya kalau Arkota kepengennya sih ngapik ya. Jadi baperan terus gampang menyerah ya. Pantang menyerah ya. Boleh. Baik, sebelum mengawal kegiatan silakan bisa untuk dipimpin berdoa dulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin mungkin. Baik, selanjutnya saya absen dulu. Alfitri. Alvina. Akila. Arina. Windy. Yasmin. Zulfa. Rahmawati. Baik, berarti yang tidak masuk 2 ya. Nah, terus selanjutnya untuk pembelajaran hari ini adalah materinya adalah tentang konsep berpikir komputasional ya. Nah, konsep berpikir komputasional ini sebenarnya di waktu kelas 10 itu sudah pernah dilakukan ya. Dan kemarin juga saya sudah pernah membahas sedikit ya karena pertemuan awal. Jadi sudah membahas tentang bagaimana berpikir secara komputasional begitu ya. Nah, berpikir komputasional ini sebenarnya pada materi ini manfaatnya adalah bagaimana kalian bisa berpikir menggunakan logika ya, runtut ya. Jadi banyak sekali di usia seperti kalian ini dalam menyelesaikan masalah itu tidak runtut begitu ya. Nah, saya contohnya di sini memberi contohnya adalah saya yakin kalau semuanya bisa masak air ya. Masak air ini secara logikanya kan gampang. Kalian semuanya bisa. Tapi mungkin akan ada yang melewati suatu langkah yang tidak seharusnya. Masak air pertama harus ngapain dulu? Ya, mengambil panci, anak simikis mengambil air. Ya kan? Berarti salah satu langkah itu sudah hilang. Ya, jukut banyu. Ya, tapi dia tidak air ini mau ditempatkan di mana? Ini gitu kan? Nah, jadi dipastikan dulu ini adalah runtut. Pertama ya harus ada ambil panci dulu. Setelah itu kita ambil air. Setelah itu kita diletakkan di kompor. Kompornya juga pastikan harus ada dan pasti gasnya juga harus ada. Nah, jadi proses seperti ini kan harus diproses, diurutkan secara detail, secara logika. Begitu ya lah. Kalau tadi masak air langsung ambil airnya, logikanya berarti nggak jalan. Ya, ada suatu langkah yang
tidak suatu langkah yang dihilangkan begitu ya. Nah, sekarang kalau misal bagaimana cara kalian memilih jalan tercepat saat berangkat sekolah? Kalian mau berangkat sekolah untuk jalur cepatnya itu bagaimana? Kalian tahu biasanya sering terlambat, tapi bagaimana hari itu supaya saya bisa berangkat lebih cepat? Nah, berarti kan bangun lebih pagi. Setelah itu, apalagi? Ya, sholat subuh, mandi, sarapan. Nah, setelah itu berangkat. Nah, berangkatnya ini kan dua model. Apakah kalian akan, berapa model berarti? Kalian akan menggunakan transportasi umum, atau kalian akan menggunakan kendaraan pribadi, atau kalian harus nebeng. Ya kan? Itu kan akan terbagi. Ya, biasanya kalian telat karena menggunakan kendaraan umum, ya kan? Nah, tapi untuk lebih cepat berarti kalian harus menggunakan kendaraan pribadi ya ataupun nebeng. Nebeng pun harus teman kamu yang biasa tidak telat ya. Kalau telat ya itu percuma gitu ya. Jadi strateginya juga harus dipikirkan gitu. Nah, itu jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi kadang-kadang tahu bahwa itu caranya harus seperti itu, tapi kadang-kadang itu dilangkai gitu ya. Yang materi belum saya bagikan ya. Baik, nanti kalian akan bekerja kelompok. Materinya nanti saya jelaskan sedikit. Tolong dibagi. Ini adalah 5, silakan dibagi menjadi 5 kelompok. Berarti berapa? Ya, pokoknya satu kelompok berarti 5 anak atau berapa coba? Ini ada berapa lembar itu? Berapa lembar? 5. Ya 5 dibagi kelompok 5. 3 meja. Sudah ya, itu dilihat HP-nya, silakan HP-nya dimanfaatkan untuk pembelajaran, tolong fokus terhadap pembelajarannya. Materinya di sini adalah berpikir komputasional. Nanti yang pertama, elemen utama, ada beberapa elemen ya. Nah, sambil dilihat silakan. Itu ada LKPD, terus nanti di bawahnya adalah materi. Saya menjelaskan secara singkat saja, nanti kita langsung saja bagaimana kalian bisa memberikan contoh berpikir komputasionalnya. Nah, pertama, berpikir komputasional adalah pendekatan pemecahan masalah dengan cara berpikir sistematis dan logis sehingga solusi dapat dijalankan oleh manusia maupun komputer. Sebenarnya kita berbicara komputasional, nanti kedepannya adalah membuat dengan komputer, ya komputasionalnya, gitu. Nah, ini sih kita secara tertulis dulu. Nah, elemen utama di sini adalah dekomposisi, ya. Pengertian dari dekomposisi absen 13 ya, Pak? Bacakan. Pengertian dari definisi dekomposisi. Ya, manfaat antara lain. Nah, ini contohnya pertama adalah membuat aplikasi perpustakaan digital, ya. Dipecah menjadi pertama registrasi anggota, setelah itu dia pencarian buku, terus ada peminjaman, ada pengembalian laporan. Nah, yang seperti ini kalau kalian lihat contohnya bagan, terus elemen kedua di sini adalah abstraksi, absen 7. Nah, ini contoh di sini adalah membuat peta kota. Hanya menampilkan jalan utama, lokasi wisata, halte, bus, detail seperti warna rumah abaikan. Ya, jadi dia lebih sederhana dibandingkan dengan yang
dekomposisi. Kalau dekomposisi lengkap ya, detail. Nah, tapi kalau abstraksi ini diambil poin-poinnya saja yang penting ya. Untuk penjelasannya nanti ada pentingnya komputasional, silakan sambil dibaca sambil nanti di kelompok ya, supaya nanti di dalam kelompok itu aktif, silakan bisa saling berdiskusi, nanti model mejanya model kursinya bisa dibalik ya, supaya nanti bisa bertukar pikiran ya, bisa berdiskusi tentang tugas. Nah, silakan nanti dari hasil ini saya juga meminta masing-masing untuk bisa menyampaikan ya. Nah, contohnya dibaca untuk bisa dilihat dulu untuk apa namanya? LKPD-nya ya. LKPD bisa dibaca pertama. Nah, ini ada kompetensi yang harus dicapai oleh kalian, menerapkan logika berpikir sistematis melalui dekomposisi, abstraksi, identifikasi pola dan perancangan algoritma. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Tujuannya saya harap kalian bisa menjelaskan konsep berpikir komputasional. Saya tidak ingin kalian dalam menyelesaikan suatu masalah, dalam menghadapi suatu masalah itu yang ketemu adalah buntu. Ya, saya tidak ingin seperti itu. Ya, buntunya ya itu kalau di dalam permasalahan kehidupan kalian ataupun permasalahan remaja bertindaknya atau larinya nanti ke hal-hal yang negatif. Padahal semua permasalahan itu bisa kita cari solusinya secara sistematis tanpa harus didramai oleh hal-hal yang sifatnya tidak baik atau melanggar aturan gitu ya. Silakan sambil berdiskusi. Saya beri waktu 10 menit lah ya. 10 menit sampai 15 menit untuk bisa berdiskusi, nanti dijawab. Saya muter. Silakan. Kelompoknya sudah dibuat, ini kelompok ini kelompok ini ya. Sudah sampai apa? Yang ini belum? Ini kelompok terbanyak sudah sampai apa? Ya. Semuanya harus ikut berpikir. Nah, itu biasanya apa sih? Berpikir secara logika. Yang itu kan apa? Video itu menyelesaikan suatu apa gitu. Ya challenge 2 juta, 5 juta, 10 juta itu. Nah, identifikasi polanya. Identifikasi pola. Terus yang ini? Yang ini? Identifikasi polanya. Yang sebelah sana? Algoritma sekarang.
Ntar dulu pakai ini nanti jadi suaranya. Mantap ya. Yang ini algoritma. Yang ini siapa yang baca? Ya, rata-rata sih sudah pada menerapkan ya. Hanya saja tadi evaluasinya adalah ada yang memang terlalu sederhana gitu ya, terlalu cepat ya. Memang di dalam abstraksinya yang dekomposisi itu yang detail, abstraksinya juga lebih singkat lagi begitu ya. Terus selanjutnya yang refleksi tidak usah dibacakan, tapi pada intinya itu harus diisi ya. Itu untuk merefleksi pertama kegiatan ini kira-kira dalam kehidupan sehari-hari seperti apa ya. Terus bagaimana yang paling sulit dipahami di antara dekomposisi, abstraksi, identifikasi pola atau algoritma. Kira-kira yang paling sulit itu di mana? Dekomposisi, abstraksi, identifikasi pola atau algoritma. Algoritma. Nah, kalau menurut saya yang paling sulit adalah identifikasi pola, ya. Kalau dekomposisi lebih gampang, algoritma juga itu lebih sebenarnya bisa dipahami nanti ketika nanti ada suatu apa namanya flowchartnya. Silakan itu untuk bisa dikumpulkan dan silakan kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Ya, dikumpulkan. Sudah semua? Baik, di dalam pembelajaran hari ini saya harap kalian mendapatkan suatu pencerahan khususnya ada dalam pembelajaran komputasional di mana dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu harus diselesaikan dengan logika. Ya, kalau tadi dapat info baru di TikTok itu banyak yang mendapatkan ayo dipikirkan secara logika, itu kan? Ya, yang membuat hafal itu kan memang ada prosesnya, ada caranya. Tidak mungkin tidak bisa, begitu ya. Makanya dalam permasalahan kehidupan kalian seharian itu semua masalah bisa diselesaikan, ya. Jangan pernah lari dari suatu permasalahan, ya. Pikirkan logikanya. Kalau kalian secara pemikiran tidak mampu, ya coba kalian akan melakukannya bersama teman dekat, ya, untuk mencari solusi suatu permasalahan karena segala sesuatunya permasalahan itu bisa diselesaikan dengan logika kita. Apalagi kalau dengan komputer ya. Insya Allah kalau kalian senang dengan logika apa namanya matematikanya juga jalan ya. Terus di dalam komputasionalnya juga insya Allah kalian akan lebih gampang gitu ya. Nah itu
Terus untuk pertemuan selanjutnya, kita mencoba untuk komputasionalnya lebih ke algoritmanya. Kita sudah masuk ke komputer gitu ya. Nah, nanti karena dari pembelajaran KKK ini diharapkan kalian bisa berpikir komputasional, setelah itu juga kalian bisa menggunakan coding gitu ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini saya rasa saya cukupkan ya. Intinya pada suatu permasalahan apapun dalam hidup kita bisa diselesaikan dengan apa? Sebuah solusi logika kita ya. Yang penting kalian harus mau merenung ya dalam dalam menyelesaikan masalah harus bisa dipikirkan seperti itu. Tapi pada intinya ketika kalian tidak bisa menyelesaikan suatu masalah, suatu problem ya, coba kalian larinya itu adalah ke teman atau orang tua ataupun orang yang dianggap mampu memberikan solusi dalam suatu permasalahan dalam kehidupan kalian gitu ya. Jangan hanya diem menang ya, yang akhirnya nanti melakukan hal-hal yang kiranya merugikan kalian. Gitu ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga kalian mendapatkan informasi baru dan tambah eh, bisa menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih. Setelah ini bisa ditutup dengan berdoa. Saya rasa berdoanya cukup dalam hati saja. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa dipimpin berdoa dalam hati oleh ketua kelasnya.